Bayangkan kalau misalkan kita tidak bisa mengucapkan ain saja, satu ain misalkan, berapa huruf ain yang kita temukan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan daripada video yang kemarin, Mabadi ilmu tajwid, yang kita baru jelaskan pada mabadi yang pertama, yaitu al-haddu atau at-ta'rif, ya, definisi atau batasan daripada ilmu tajwid. Apa arti ilmu tajwid secara bahasa, kemudian istilah, ya, ilmu tajwid itu seperti apa? Satu pertanyaan, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid? Atau sepenting apa ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran? Maka jawabannya sangat banyak sekali, tapi yang paling inti adalah yang pertama. Kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid? Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyentuhnya aja kita harus dalam keadaan suci, apalagi membacanya. Ya, dalilnya jelas. La yamassuhu illal mutahharun. Itu adab ketika ingin memegang mushaf Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang kedua, dalilnya sangat sorohah, jelas. Dan pernyataan perintah di situ juga sangat jelas, yaitu di surah Al-Muzammil, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ada seorang sahabat yang masih kebingungan. Itu sudah kalimat perintahnya warattil, kemudian ada tambahannya tartila. Berarti memang sepenting itu. Akhirnya sahabat itu bertanya kepada Utsman bin Affan kalau tidak salah. Jadi tartil itu apa sih yang dalam Al-Qur'an itu? Beliau menjawab, "At-tartil bima'na tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf." Jadi mentajwidkan atau mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Kemudian, sebagaimana yang sudah dibahas kemarin, beserta mengeluarkan sifat-sifatnya. Itu adalah tajwidul huruf. Karena dasar daripada Al-Quran adalah huruf. Bayangkan kalau misalkan kita tidak bisa mengucapkan ain saja, satu ain misalkan, berapa huruf ain yang kita temukan di dalam Al-Quran. Kalau kita salah ainnya, berapa ain yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, tajwidul huruf. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatil wuquf. Ya, adab dalam membaca, berhenti jangan seenaknya. Memulai juga harus dengan SOP-nya, standar operasionalnya lah gitu ya. Nah, itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah di dalam surah Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Itu adalah dalil bahwasanya membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid, ya. Membaca Al-Quran itu bukan dengan keinginan kita atau ilmu kita. Jadi menghukumi Quran, bacaan Al-Quran itu bukan dengan keinginan kita atau ilmu kita. Tapi dari mana dapat bacaan itu? Siapa yang mengajarkan bacaan itu? Sehingga ketika ditelusuri, jika sampai kepada Rasulullah, otomatis pasti sampai kepada malaikat Jibril dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuk kepada dalil fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Ketika kami membacakan misalkan maliki yaumiddin, maka kamu, wahai malaikat Jibril, beserta nanti diajarkan pada Nabi Muhammad, kemudian terus maliki yaumiddin. Adapun riwayat lain, ya, mengucapkan maliki yaumiddin, itu harus sama. Jadi Quran itu dihukumi dengan riwayat. Pertama dihukumi dulu dengan riwayat. Siapa yang mengajarkan, siapa yang membaca, sampai enggak itu sanadnya. Nah, karena sekali lagi Al-Quran sampai kepada kita itu bukan dengan tauqifi, tapi dengan taufiqi. Artinya jalurnya adalah jalur riwayat. Sehingga sanad di dalam ilmu Al-Quran itu betul-betul penting. Guru yang mempunyai sanad, kompeten dalam ilmu tajwid itu sangat penting. Karena dalilnya umum, ya, al-isnadu minaddin. Sanad itu memang bagian dari syiar agama kita. Dan tentunya semua ilmu itu sumbernya adalah Al-Quran. Falaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Jadi jika seseorang mengajarkan Al-Quran tanpa sanad, maka otomatis orang itu akan mengucapkan atau membuat fatwa di dalam bacaan Al-Quran seenaknya dan sebagainya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, penting kita mengetahui ta'rif atau pengetahuan di dalam ilmu tajwid dulu sebelum kita praktek. Karena kadang kita terburu-buru ingin langsung bisa membaca Al-Quran tanpa kita memahami ilmu-ilmunya dulu, teori-teorinya dulu. Jadi penting kita memahami bahwa apa itu ilmu tajwid, kemudian
pengertian ilmu tajwid secara umum itu seperti apa. Tajwid itu adalah sebuah alat ya untuk supaya kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Itu adalah tangga pertama. Maka kemarin kita sudah membahas istilah daripada ilmu tajwid itu apa? Ikhraju kullu harfin min makhrajihi ya. Ingat, tajwid itu adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya masing-masing. Karena dari 29 huruf hijaiyah itu mempunyai tempatnya masing-masing. Saya pernah belajar makhraj Ustadz, dan ternyata ada beberapa huruf yang satu makhraj. Maka ketika huruf itu ada dalam satu tempat, misalkan katakan pangkal tenggorokan ada dua huruf, misalkan hamzah dan ha, maka yakinlah bahwa mereka berbeda dalam pengeluarannya, yaitu sifatnya. Jadi, pertama, tajwid adalah ikhraju kullu harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Yang kedua, ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, serta mengeluarkan sifat-sifatnya, sifat dari huruf-huruf itu. Karena nanti dalam masalah sifat ada sifat yang namanya lazimah, sifat yang wajib kita keluarkan ketika membaca huruf itu. Karena kalau kita tidak mengeluarkan sifatnya misalkan, maka dia akan merusak makna, merusak bacaan Al-Qur'an. Kemudian wa mustahaqqahu, nah ini yang ketiga, mengeluarkan sifat-sifat yang aridhah, yang tidak selamanya ada dalam huruf itu, tergantung hukum bacaannya. Seperti ya, mim sukun jika ketemu ba maka hukumnya jadi ikhfa syafawi. Ketika mim sukun bertemu mim maka hukumnya jadi idgham mutamatsil. Ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba maka hukumnya akan berubah menjadi izhar syafawi, jelas pengucapannya. Nah, itu maksudnya adalah sifat aridhah. Sebetulnya ketika orang membaca Al-Qur'an kemudian dia tidak faham dengan hukum-hukum seperti idgham dan sebagainya, tidak merusak bacaan memang, tapi bacaannya tidak sempurna. Paham ya? Jadi ilmu tajwid itu adalah satu ilmu yang bisa menyempurnakan bacaan Al-Qur'an kita. Jadi tajwid itu ada 3 asas. Yang pertama, keluarkan huruf dari tempatnya masing-masing. Yang kedua, berikan sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh si huruf itu. Yang ketiga, ya berikan sifat-sifat yang tidak wajib dimiliki, yaitu aridhah, sesuai dengan hukum-hukumnya. Nah, jadi sempurnalah bacaan Al-Qur'an kita. Itulah ilmu tajwid. Kemudian selanjutnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk ke mabadi yang kedua, yaitu al-mawdu'. Tadi al-haddu sudah, sekarang al-mawdu'. Perhatikan di nomor 2 ini ya. Nih nomor 2 ini. Al-mawdu', mawdu' itu apa? Materi pembahasan daripada ilmu tajwid. Itu apa? Al-kalimat al-Qur'aniyah, ya. Bacaan atau kalimat-kalimat atau kata-kata di dalam Al-Qur'an. Kalimatun itu kalau bahasa Indonesia adalah kata. Kata itu susunan dari huruf-huruf ya. Jamaknya adalah al-kalimat. Karena Quran yang kita baca itu terdiri dari juz dan juz per juz, kemudian surat per surat, kemudian ayat per ayat. Nah, dari ayat per ayat itu terdiri dari apa? Kalimat per kalimat. Kemudian dari kalimat itu terdiri dari kata per kata, dan dari kata per kata paling dasar adalah huruf. Jadi ketika huruf berkumpul maka terjadi kata. Nah, al-kalimat al-Qur'aniyah, materi pembahasan tajwid adalah kita bagaimana membaca ya huruf yang tersusun dalam Al-Qur'an yang disebut dengan kata, kemudian kata yang tersusun di dalam Al-Qur'an yang disebut kalimat, kemudian kalimat di situ ada yang per ayat ya. Nah, jadi kita membaca Al-Qur'an itu adalah membaca huruf yang tersusun menjadi kata, menjadi kalimat, menjadi ayat, menjadi surat, menjadi juz dengan baik dan benar. Nah, itu materi pembahasannya ya. Terus teman-teman lihat yang ketiga. Ini yang paling penting. As-samrah. Samarun itu buah. As-samratu yakni buah atau manfaat daripada kita mempelajari ilmu ini. Pertama, nih lihat. Hifdzul lisani 'anil khoto'i, ya nomor 1 ini, awil lahni, ya inda tilawatil Qur'an. Perhatikan, hifdzul lisan, menjaga lisan kita dalam mengucapkan atau dalam membaca ya. Dari apa? Pertama ada al-khoto, yang kedua di sini ada al-lahan. Nah, teman-teman harus perhatikan. Bedakan antara khoto dengan lahan. Kalau khoto itu adalah kesalahan yang semua orang itu pasti tahu. Yang jarang baca, bahkan yang baru kenal-kenal Al-Qur'an tapi jarang baca misalkan ya, itu pasti tahu, siapapun pasti tahu. Contoh misalkan, saya mengucapkan alhamdulillahi robbil. Nah, itu udah pasti, oh itu semua salah.
Tapi ada al-lahan. Perhatikan, al-lahan itu adalah kesalahan yang hanya kesalahan ini dipahami oleh orang yang belajar ilmu tajwid, yang faham ilmu tajwid. Lahan ini terbagi dua. Nih, yang lahan ini terbagi dua. Ada lahan yang jali, jali itu adalah lahan jelas. Ada lahan khofi, ada lahan yang kesalahan itu yang samar-samar. Lahan jali itu bisa diketahui oleh orang-orang yang paham tajwid aja, ya, pemula. Tapi kalau sudah masuk ke lahan khofi, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menemukan kesalahan ketika orang membaca. Contoh, khoto, alhamdulillah, oh itu semua pasti, wah itu salah, harusnya alhamdulillah. Oke. Lahan jali, alhamdulillahi rabbil alamin atau alamin. Tajwid pemula pasti mengatakan itu lamnya nggak boleh kol-kolah, itu ainnya kayak hamzah. Oke? Itu adalah lahan jali. Nah, ada lahan khofi terus sampai titik kecil kesalahan hanya orang-orang tertentu yang faham. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Nomor 2, alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan temukan kesalahannya. Itu namanya lahan khofi. Inda tilawatil Quran, ketika kita membaca Al-Quran. Nah, jadi semakin hebat ilmu tajwid kita, jadi kesalahan yang kecil itu kita pasti semakin bisa menemukan. Oke? Itu ya singkatnya ya. Yang kedua, apa buahnya? Al-muhafadhatu ala asolatil Quran. Al-muhafadhah artinya menjaga. Ala asolatil Quran, keaslian Al-Quran. Ya. Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, fa innal asla fil Quran ar-riwayah. Karena asli, ya, hukum Quran itu, bacaan Quran itu adalah jalur riwayat, bukan dengan ilmu kita, tapi siapa yang membacanya. Bacaan kita betul gak sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah patokannya. Oke? Yang ketiga, ibtigha'us tsawab minallah. Karena membaca Al-Quran ini adalah ibadah, bahkan ibadahnya yang luar biasa. Bayangkan satu hurufnya dikali lipat menjadi 10 kebaikan. Entah kebaikan apa, satu kebaikannya itu entah kebaikan berhaji, entah kebaikan apa, nggak tahu. Allah yang maha tahu menilai. Cuman masalahnya, bacaan yang seperti apa tuh yang akan mendapatkan 10 kebaikan itu. Paham ya? Nah, bacaan yang seperti apa dulu? Nah, gitu. Itu adalah pentingnya kita belajar terus memperdalam ilmu tajwid. Itu adalah buahnya. Ini singkat aja teman-teman ya. Kemudian yang keempat nih, mabadi yang keempat, prinsip yang keempat adalah fadluhu atau fadilahnya. Min asyrafil ulum,